fokuskan lagi ke pap smearnya juga biar lebih komplit hasil pemeriksaan bagian kesehatan reproduksi ibu ya Bu ya. Apakah ibu bersedia dilakukan pemeriksaan pap smear Bu? Ini saya apa itu harus, kan kita udah tahu nih hasil yang saya tadi kan iya, bagus. Apa nggak cukup itu aja dok? Bu? Iya cukup sih, cuman biar lebih komplitnya ya Bu ya, karena IPA tadi kan pemeriksaannya sederhana tuh dengan melihat visualnya saja, dengan pemeriksaan asam asetat tadi ya dengan cara yang sederhana. Nah sementara yang pap smear ini pemeriksaannya itu lebih komplit karena kita melakukan analisa laboratorium sel-sel dari leher rahimnya itu juga. Maksud saya sih di sini menganjurkan ibu untuk pemeriksaan pap smear supaya kita lebih puas ya kan Bu, dengan sederhana kita lakukan dan dengan analisa laboratorium juga kita lakukan. Jadi gini, untuk mengkomplitkan hasil pemeriksaan lah intinya ya Bu ya. Yang sederhana juga kita lakukan, yang komplit juga kita lakukan. Biasanya kalau hasil IVA-nya bagus, pap smear-nya sih juga bagus. Makanya saya berharap ibu juga mau melakukan tes pap smear ini. Saya sih mau aja kan demi kesehatan saya. Tapi cara pemeriksaannya hampir sama Bu, hampir sama dengan yang IPA. Bikin saya takut kan? Tidak, seperti tadi juga. Tadi cuma lebih bagus lagi. Iya. Sampai ke dalam mungkin ya. Iya, dia sel leher rahimnya itu yang diambil dan dilakukan uji di laboratoriumnya Bu ya. Itu hasilnya langsung keluar? Iya, kalau misalnya apa nanti kami laporkan ke Ibu langsung hasilnya ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Langsung aja saya bersedia. Baik Bu, ayo Bu kita ke ruangannya. Alat yang pertama digunakan adalah spatula wooden yang nantinya digunakan untuk mengambil jaringan. Kemudian alat yang kedua adalah objek glass yang nantinya hasil goresan akan ditaruh atau diusapkan di objek. Yang ketiga adalah tampon tam, ada spikulum, dan ada pinset chirurgis. Kemudian kita juga membutuhkan kasa steril, kapas detail untuk vulva hygiene, kemudian untuk apron untuk melindungi baju kita. Kemudian kita juga dibantu oleh lampu sorot di situ, ya. Oke, kita ke fase kerja. Fase kerjanya kita menggunakan kapas DTT, ya. Dan untuk membersihkan vulva hygiene, kita menggunakan pinset anatomis. Yang pertama membersihkan labia mayora, dextra, membersihkan labia mayora sinistra, membersihkan labia minora dextra. Kemudian kita membersihkan labia minora sinistra dari vestibulum ke anal. Oke, selanjutnya gimana cara kita untuk memasukkannya. Yang pertama, kita bantu di tangan kiri, kita masukkan perlahan dengan tertutup ya, nggak boleh terbuka karena dapat melukai. Kemudian kita putar sebesar 30. Setelah masuk spekulum ke dalam genitalia ibu, kita usahakan spekulumnya dapat terbuka. Setelah terbuka dan dirasa pas, nantinya spekulum ini bisa dikunci dengan memutar baut ke arah sebelah kanan. Oke, setelah spekulum dimasukkan, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan bagian terdalam dari alat genitalia ibu, ya. Kita menggunakan tampon tan dan kasa steril untuk membersihkan sekret atau lendir yang berada di dalam alat genitalia ibu terdalam, ya. Yang pertama, kita coba posisikan tampon tannya, ya. Kemudian kita bersihkan secara memutar.
Kalau nantinya itu dirasa kurang cukup bersih atau masih mengganggu dari aktivitas pap smear kita bisa mengulangi untuk yang kedua kalinya dengan cara memutar bagian dalam, kemudian kita letakkan ke bengkok. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita ambil spatula wooden ya, kita menggunakan yang dua kemudian fungsinya adalah pengambilan jaringan, yaitu untuk mengambil jaringan tersebut. Jangan lupa untuk memutar dari spatula wooden tersebut 360 derajat. Kita perbesar ya, ini dari intern atau dari dalam ya. Kita putar seperti ini ya. Kita tidak boleh mengulang pemutaran yang kedua di sebaliknya, jadi satu putaran saja, satu putaran. Oke, kalau kurasa kurang jelas kita akan ulangi lagi. Jadi ucuk yang agak sedikit panjang dimasukkan. Oke, kita putar sebesar 360 derajat. Oke, kita ulangi sekali lagi. Masukkan, putar sebesar 360 derajat. Oke, kalau sudah dirasa cukup ya, ambil dari gelas objek atau objek gelas ya. Jadi lekatkan hasil dari jaringan tadi ke objek gelas ya. Kalau dirasa masih ketipisan ya, kita ulangi, atau di spatula sebaliknya kita lekatkan ke objek gelas. Jangan lupa setelah itu ya, kita rendam dengan liquid alkohol kurang lebih 5 menit saja. Setelah itu kita lepaskan spekulum. Pelepasan sama dengan kebalikan dari pemasangan. Kita putar ke kanan ya. Sebelum diputar, kuncinya jangan lupa dikendorkan, kemudian kita tarik perlahan. Baiklah, kalau sudah selesai kita dapatkan alat. Terima kasih, semoga bermanfaat.